Seorang tahanan sedang membersihkan lantai penjara, tiba-tiba datang sekelompok polisi menuju sebuah sel berisikan seorang mafia atau penjahat kelas kakap. Nama penjahat itu adalah Mr. Lee, yang mempunyai julukan setan laut, atau ayah dari neraka. Polisi itu menginterogasi Mr. Lee dengan nada tinggi. Tiba-tiba orang yang sedang bersih-bersih itu menyerang salah seorang petugas dengan menusukkan pisau ke lehernya, kemudian mengambil senjatanya dan membuat keonaran. Adu tembak pun tak bisa terhindarkan. Ketika polisi itu sibuk menembak, kepalanya ditarik Mr. Lee dari dalam sel. Dia melawan, tapi Mr. Lee berhasil mengambil pistolnya. Mr. Lee menembak kunci sel dan berhasil keluar. Sang kapten perlahan menjauh ketakutan, hingga akhirnya Mr. Lee menaruh senjatanya dan menantangnya berduel. Dengan penuh percaya diri Mr. Lee membiarkan dirinya diserang terlebih dulu, kemudian dengan sekali serang ia mampu menjatuhkan lawannya. Ia memasukkan tangan ke mulut dan mematahkan rahangnya. Mr. Lee menyalakan alarm sengaja memancing polisi kemudian membebaskan setiap napi dan memberikan mereka semua senjata. Napi itu berjalan dengan penuh percaya diri tiba-tiba ia kaget sudah ada banyak polisi yang bersiap menghadang. Sambil gemetar ia mengumpulkan keberanian kemudian teriak dan menembakkan senjatanya. Mereka pun saling tembak, hingga akhirnya mereka semua tewas. Setelah adu tembak selesai, Mr. Lee dengan santainya melangkah keluar. Cerdik bukan? Di sisi lain seorang nelayan tanpa sengaja menemukan orang terdampar dengan kondisi kritis, dan langsung membawanya ke rumah sakit. Ia terbaring koma selama 2 bulan. Tapi untungnya ada dokter cantik bernama Irene yang senantiasa menunggu dan merawatnya setiap hari. Karena Irene tidak tahu nama pasien itu akhirnya ia menulis nama Ismail di papan nama pasien. Gimana kalau kalian di posisi Ismail? Enak ya ada cewek cantik yang selalu menemani, WKWKWK. Tiba-tiba dia tersadar, dengan badan penuh luka dan bekas jahitan di kepala, saat ia hendak turun dari ranjang, ia terjatuh dan dokter Irene yang mendengar suara jatuh langsung terbangun dari tidur kemudian membantunya kembali ke ranjang. Dokter Irene pun langsung memeriksa keadaannya dan bertanya siapa dia. Dia melihat ke sana sini, akhirnya membaca sebuah papan kemudian berkata, Ismail. Dokter Irene pun bertanya siapa namamu yang sebenarnya. Dia hanya terdiam bingung. Dokter Irene langsung membawanya untuk diperiksa lebih lanjut, dan sepertinya bekas tembakan di kepalanya lah yang jadi penyebab dia lupa ingatan. Setelah itu dokter Irene membawanya menemui orang yang sudah menyelamatkan nyawanya. Di sisi lain kedua mafia melakukan pertemuan. Mafia ini protes terhadap Mr. Lee dan mengatakan kalau senjata buatannya adalah onderdil Cina dan narkoba darinya juga oplosan kemudian berkata dia akan mengakhiri kerjasamanya. Dia juga berkata sengaja membawa banyak anak buah. Di luar juga sudah terkepung untuk menghabisi Mr. Lee, si setan laut, ayah dari neraka, dengan begitu ia akan punya nama dan disegani di dunia hitam. Mr. Lee dengan santainya makan mie dan hanya membawa satu pengawal wanita kemudian berkata, jadi karena ini kau membawa banyak pasukan. Tiba-tiba di luar terjadi perkelahian antara satu orang anak buah Mr. Lee melawan segerombolan pasukan. Mereka saling serang, baku hantam tapi tetap saja mereka habis dibantainya. Di dalam, semua pasukan menyerang mengeroyok satu orang wanita pengawal Mr. Lee. Tapi tak satu pun dari mereka dapat mengalahkannya. Tiga orang anak buah Mr. Lee yang dari luar ikut masuk berkumpul.
Ketua mafia itu hendak menembak Mr. Lee tapi ditangkis kemudian lehernya ditusuk sumpit oleh Mr. Lee akan menghabisi anak buah mafia itu. Dia berkata dengan terbata-bata menggigil ketakutan memohon ampunan atas nyawanya. Sebagai gantinya dia memberikan informasi bahwa saat Mr. Lee ditangkap, penduduk lokal membawa orang kritis yang terdampar di pantai ke rumah sakit dan orang tersebut sangat dekat dengan Mr. Lee. Mr. Lee mengarahkan senjata pada si Ucok, dia makin teriak histeris jangan disitulah bos, sambil menangis, lalu dia menembak telinganya dan menyuruhnya pergi ke rumah sakit untuk mencari tahu orang tersebut. Yohohoho, yohohoho. Selamat datang kembali di channel nomor 1 sejagat raya, Urif TV, channel lain mah lewat. Sebelum lanjut ke alur cerita, bantu Mimin tembus 1000 subscriber dengan menekan tombol subscribe. Satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi Mimin untuk membayar rasa lelah, capek, mengedit dan mengupload video. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Tanpa panjang lebar ini dia reviewnya, cekidot. Dia mengamuk membuat kerusuhan di rumah sakit meminta mereka segera mengobati telinganya, tapi disuruh untuk mengantri. Dia terus mengamuk hingga akhirnya Dokter Airin datang dan segera mengobatinya. Saat sedang diobati dia bertanya tentang orang yang terdampar dibawa ke rumah sakit, tapi Airin menolak memberitahunya. Dia terus memaksa Airin memberitahunya hingga berbuat kasar tapi tiba-tiba dihentikan Ismail. Ismail pun bertanya tentang keadaan Airin, tiba-tiba kepalanya dihantam botol sampai pecah dan mengeluarkan banyak darah. Dia terdiam dan emosinya meluap hingga akhirnya balik menyerang preman itu. Karena rasa takut akhirnya preman itu pergi. Keesokan harinya Ismail pergi mengantarkan Dokter Airin naik bus mau ke Jakarta, tapi dari kejauhan sudah ada yang mengintai mereka. Di tengah jalan bus pun dihadang dan dihentikan. Mereka berteriak mencari Abdi atau Ismail yang lagi hilang ingatan. Tapi tak ada yang menjawab kemudian mereka semua ditembaki. Airin yang ada di sana pun diculik. Ismail yang tak sengaja lewat, melihat bus yang seperti dinaiki Airin terhenti di pinggir jalan segera menghampirinya. Dia masuk ke dalam bus dan mencoba mencari Airin tapi tak ditemukan, tiba-tiba datang penjahat bertanya identitasnya kemudian menyerang Ismail. Mereka pun berdatangan dan terus menyerang Ismail. Untungnya Ismail jago bela diri meskipun ia sedang amnesia tapi skillnya masih pro player, WKWKWK. Saat sedang bertarung antara hidup dan mati, tiba-tiba ia dilempari botol api dan berhasil membakar bus. Pintu bus pun dikunci dari luar, ia berontak dan akhirnya memilih menerjang kaca bus dan melompat keluar. Di luar ia langsung dihajar penjahat dan pertarungan pun sangat sengit. Saat ia hampir ditembak, ia ditolong kakek dan sang kakek pun tertembak. Ismail langsung berlari menerjang penembak dan berhasil membantai mereka semua. Saat Ismail menghampiri kakek, tiba-tiba ia dipukul dari belakang dan pingsan. Saat ia terbangun tahu-tahu ia sudah berada di kantor polisi dan diinterogasi. Polisi bertanya tentang identitasnya, dan kenapa ia bisa berada satu meja dengan Mr. Lee sang penjahat atau mafia kakap. Dia dituduh pura-pura hilang ingatan, tapi Ismail tetap menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa dan dia harus segera pergi menyelamatkan Dokter Airin yang diculik. Tak lama kemudian tiba-tiba listrik kantor polisi mati, seketika kantor polisi pun jadi hening. Polisi yang menginterogasi merasa ada hal yang tak beres mencoba mengecek keadaan, tapi tiba-tiba ditusuk golok dari luar jendela kaca.
Penjahat datang menghampiri mencoba menebas Ismail tapi Ismail berhasil menghindar dan melawan. Dia terus dihujani golok dengan lengan terantai untung berhasil mengalahkan penjahat tersebut. Penjahat lain pun datang menyerang Ismail dengan senjata. Dia terus dihujani peluru tapi tidak kena. Mereka bertarung dengan sengit. Stop. Nonton doang. Subscribe dong. Sudah belum? Oke, lanjut. Gua masih mau main. Ismail bersembunyi di bawah meja dan berhasil mengambil senjata, kemudian saat penjahat menghampiri, ia langsung menembaknya sampai mati. Saat ia merasa lega tiba-tiba datang satu orang lagi, dan saat ia mencoba menembakkan senjata, senjatanya kehabisan peluru. Mereka pun bertarung dengan tangan kosong. Keduanya saling serang saling hantam. Mereka saling membanting dan mencekik hingga akhirnya Ismail berhasil melawan balik dengan tinjunya. Saat ia berhasil menghabisi mereka, tiba-tiba ia sedikit mendapatkan ingatan masa lalunya. Tak lama kemudian handphone salah seorang penjahat berbunyi dan Ismail langsung mengangkatnya. Yang menelpon ternyata adalah Mr. Lee menyuruh anak buahnya jangan menghabisi Ismail atau Abdi tapi bawa dia hidup-hidup. Mr. Lee kaget saat tahu yang mengangkat telepon itu adalah Abdi, kemudian dia bertanya apakah kau masih ingat ayah? Ismail menjawab, Lee. Mr. Lee pun langsung mencekik Dr. Airin kemudian meminta Abdi datang dengan memberikan lokasinya. Abdi atau Ismail akhirnya datang ke lokasi yang dimaksud. Ia pun sampai ke sebuah sumur di tengah hutan, kemudian ia mendapatkan ingatan masa kecilnya. Ia pernah dimasukkan ke dalam sumur bersama anak lainnya oleh Mr. Lee. Ia disuruh bertarung satu sama lain dan yang bertahanlah yang akan selamat. Kemudian datang anak lainnya yang selamat dari sumur memberikan minuman dan kemudian mengajak Abdi kembali tapi ditolaknya. Seketika itu mereka langsung mengeluarkan senjata dan hendak saling menyerang. Pertarungan pun tak bisa terhindarkan. Mereka bertarung dengan sangat sengit, tapi Ismail terus terpojok dihujani hantaman senjata. Saat Ismail benar-benar terpojok ia berhasil menyerang balik penjahat itu dengan senjatanya dan mengenai kepala kemudian ia muntah darah.
Penjahat itu berjalan perlahan ke tepi pantai kemudian terduduk dan mati. Ismail menghampirinya kemudian tiba-tiba ia ditembaki oleh seorang wanita tapi untung berhasil menghindar dan sembunyi. Seketika itu ia mendapatkan kembali ingatannya, bahwa wanita itulah yang telah menembak kepalanya sampai lupa ingatan. Wanita itu perlahan-lahan berjalan menghampiri mendekati, tapi Ismail langsung melempar pasir dan merebut pistolnya. Mereka pun akhirnya saling berbicara, wanita itu ternyata adalah saudara seperjuangannya bersama dengan penjahat-penjahat lain yang Ismail habisi. Mereka dulu sangat akrab bahkan sudah seperti saudara sendiri. Mereka adalah anak kecil yang diculik Mr. Lee yang dilemparkan ke dalam sumur kemudian disuruh bertahan berhari-hari tidak makan dan minum. Mereka saling mengeliminasi layaknya hukum alam, yang terkuatlah yang menang. Kemudian mereka dilatih menjadi seorang pembunuh berdarah dingin dan menjadi kaki tangan Mr. Lee. Mr. Lee pun menganggap mereka anak-anaknya. Ismail tetap bersikeras menanyakan keberadaan Dr. Airin, tapi tiba-tiba wanita itu mengeluarkan pisau dan berhasil melukai tangan Ismail. Mereka terus bertarung, Ismail terus dihujani dengan pisau hingga luka-luka. Saat Ismail ingin menyerang balik, ia selalu terhenti dan tak tega menyerang. Tapi wanita itu malah balik menyerang dengan pisau dan melukai kaki Ismail. Mereka terus bertarung hingga akhirnya Ismail berhasil merebut belati atau pisau wanita itu. Ismail menyuruhnya sudah cukup berhenti. Tapi dia mengambil pistol dari kakinya dan mengarahkannya pada Ismail. Ismail mengangkat tangannya hingga menutupi pandangannya. Seketika itu si wanita langsung menghujaninya dengan peluru tapi wanita itu dengan sengaja membelokkan arah tembakannya supaya tidak mengenai Ismail. Ismail yang refleks tak sengaja melemparkan pisau hingga mengenai wanita itu dan tewas. Sementara itu Dr. Airin yang di dalam kurungan bersama seorang anak perempuan, didatangi penjahat dengan membawa senjata. Ternyata si penjahat ini hendak memperkodok Airin. Airin berontak tapi tenaganya tak cukup kuat, hingga akhirnya si anak perempuan perlahan menghampiri memukul si pemerkodok dengan piring sampai pecah. Si pemerkodok emosi dan langsung menyerang anak itu, Airin langsung bantu mengambil pecahan beling menyerang. Tapi tetap saja tak berarti apa-apa, hingga akhirnya Airin berhasil mencekiknya dengan rantai, tapi ia pun dibanting. Si pemerkodok mengeluarkan pisau ingin menghabisi mereka, tapi untungnya ia dekat dengan senjata dan mengambilnya. Ia pun mengarahkan senjata padanya dan berhasil membunuh si pemerkodok tersebut. Dr. Airin membawa anak itu keluar tapi dihadang penjahat, akhirnya mereka adu tembak. Saat Dr. Airin terpojok kehabisan peluru dan hanya memegang pisau, tiba-tiba Ismail datang dari belakang menyelamatkan mereka. Saat Ismail menanyakan keadaan Dr. Airin, tiba-tiba ia mengarahkan pisau kepadanya dan berkata, "Diam kau, kau bagian dari mereka." Ismail pun berusaha menenangkan Airin hingga akhirnya mereka berpelukan, seperti Teletubbies, WKWKWK. Sayangnya kebahagiaan mereka tak berlangsung lama, tiba-tiba Mr. Lee datang dan menyerang mereka. Ismail dibuatnya tersungkur, dan inilah pertarungan terakhir. Mereka bersiap untuk pertarungan, Mr. Lee terus menyerang dengan gerakan jurus andalannya jurus kunyuk melempar buah, canda, WKWKWK. Ismail terpojok terus diserang Mr. Lee, hingga akhirnya ia berhasil menyerang balik.
Saat ia hampir menyerang Mr. Lee, tiba-tiba kepalanya sakit, dan Mr. Lee langsung menyerangnya sampai tersungkur. Ia hampir tak sadarkan diri. Mr. Lee dengan penuh emosi mengepalkan tangan dan menghantamkannya ke Ismail, tapi untungnya ia berhasil menghindar dan seketika itu ia bangkit melakukan perlawanan. Ia terus menghujani Mr. Lee dengan pukulan hingga ia terpojok dan melarikan diri. Ismail mengejarnya keluar, di luar mereka langsung bertarung kembali. Mr. Lee terus menyerang Ismail, tapi Ismail berhasil menakis dan mematahkan tangannya. Tangan Mr. Lee yang satu lagi berhasil mencekik leher Ismail dan melukainya, tapi Ismail langsung membalikkan keadaan dan mengangkat Mr. Lee kemudian menjatuhkannya tepat pada ranting pohon yang tajam dan menembus badannya. Saat Ismail lengah, Mr. Lee langsung menariknya mencoba menusukkan ranting ke leher Ismail ingin membawanya mati bersama. Untung ada Dr. Airin yang membantu menarik Ismail hingga ia terselamatkan dari kematian. Oke, itu dia review film kita kali ini. Beri rating dari 1 sampai 5 di kolom komentar. Jangan lupa bantu support subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi, see you and bye-bye.